Halo rekan-rekan teknisi, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini saya bakal jadi instruktur kalian dalam sebuah sesi lab virtual yang jujur saja sangat krusial. Kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengukur, menganalisis, sekaligus memvalidasi performa jaringan jauh sebelum kita benar-benar menyentuh perangkat keras fisiknya di lapangan. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian merancang sebuah jaringan, udah narik dan masang semua kabelnya dengan rapi, tapi giliran dihidupin dan dikasih beban kerja yang nyata, jaringannya tiba-tiba melambat parah atau malah lumpuh total? Kira-kira kenapa bisa gitu? Nah, jawabannya itu ada pada perencanaan beban. Makanya kita butuh banget yang namanya simulasi. Kita simulasikan sistem buat memprediksi kegagalan-kegagalan spesifik kayak gini sebelum arsitektur jaringan fisiknya benar-benar diimplementasikan. Biar nggak nyesel di akhir kan? Untuk agenda lab virtual kita hari ini simple aja. Pertama, kita bahas topologi bintang dan switch katalis. Kedua, 4 metrik kinerja jaringan. Ketiga, filter protokol mode simulasi. Keempat, pembangkitan data kompleks PDU. Dan kelima, analisis dan ekstraksi hasil uji. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, topologi bintang dan switch catalyst. Skenario ini kurang lebih mengilustrasikan apa yang bakal kita bangun di simulator nanti. Coba perhatikan baik-baik posisi switch Cisco Catalyst 2960 di bagian tengah itu. Dalam topologi bintang ini, switch bertindak sebagai simpul pusat. Ibaratnya ini adalah jantung dari jaringan kita. Tapi ingat ya, karena dia posisinya di pusat, dia juga jadi titik kritis atau single point of failure. Bayangin kalau switch ini kelebihan beban gara-gara trafik gabungan dari PC1, 2, dan 3 semuanya menyerbu PC4 di saat yang bersamaan. Wah, pasti bakal terjadi efek bottleneck atau kemacetan yang luar biasa di sana. Lanjut ke bagian 2, 4 metrik kinerja jaringan. Nah, sebelum kita mulai ngetes infrastruktur tadi, kita harus tahu persis dong target apa yang mau diukur. Metrik pertama kita adalah throughput. Banyak nih teknisi pemula yang sering nyamain throughput dengan bandwidth atau kecepatan mentah dari sebuah kabel. Padahal itu beda banget loh. Throughput itu adalah jumlah data aktual yang benar-benar sukses dikirimkan melalui media komunikasi dan diterima dengan selamat oleh perangkat tujuan per satuan waktu. Jadi ini ngomongin tingkat keberhasilan pengiriman yang nyata di lapangan, bukan sekedar kecepatan teoritis di atas kertas. Metrik selanjutnya adalah delay atau latensi. Ini pada dasarnya adalah waktu total yang dibutuhin suatu paket buat jalan-jalan dari titik sumber sampai akhirnya tiba di titik tujuan. Yang bikin menarik, delay total ini sebetulnya gabungan dari beberapa hal. Ada processing delay saat switch sibuk ngebaca header, transmission delay saat bit-bit data didorong masuk ke kabel, propagation delay atau waktu rambat sinyal fisik, dan ini yang paling krusial buat simulasi kita, queuing delay, alias waktu tunggu data saat ngantri di dalam switch. Poin krusialnya ada di sini, sesuai sama apa yang ditegaskan oleh pakar sistem komputer Rathjane. Waktu antrian itu bakal meningkat secara eksponensial saat utilisasi tautan mendekati 100%. Jadi begini, saat kita paksa jaringan sampai ke batas maksimalnya, waktu tunggu paket di dalam buffer switch itu nggak cuma naik pelan-pelan. Nggak, naiknya bakal melonjak tajam. Ini fenomena akademis yang benar-benar bakal kita buktikan secara langsung nanti. Metrik ketiga kita adalah jitter. Kalian pernah nggak sih nelpon pakai jaringan VoIP, terus tiba-tiba suaranya putus-putus atau malah kedengeran kayak robot? Nah, itu dia ulah jitter. Jitter ini adalah variasi atau ketidakkonsistenan waktu kedatangan antar paket yang berurutan. Aliran data yang awalnya dikirim rapi, pas sampai tujuan malah berantakan. Jelas aja ini bakal merusak kualitas aplikasi real-time. Dan metrik kinerja kita yang keempat adalah packet loss rate. Sederhananya, ini adalah persentase paket yang udah capek-capek dikirim tapi malah terbuang dan nggak pernah sampai tujuan. Anggap aja metrik ini sebagai indikator kegagalan yang paling parah. Saat jaringan udah benar-benar kewalahan dan buffer di dalam switch udah penuh sesak nggak muat lagi, ya mau nggak mau, paket-paket data ini terpaksa harus dibuang gitu aja. Masuk ke bagian 3, filter protokol mode simulasi. Oke, teorinya udah kita pegang semua ya. Sekarang mari kita lihat gimana cara nerapinnya di dalam Cisco Packet Tracer. Di sini ada dua mode yang beda banget. Ingat ya, pengujian performa buat ekstraksi data itu sama sekali nggak boleh dilakukan di real-time mode. Mode real-time itu cuma buat ngecek konektivitas dasar aja kayak ngeping biasa. Buat dapetin data waktu yang benar-benar presisi, kalian wajib beralih ke simulation mode. Kenapa? Karena mode ini ngizinin kita buat membekukan waktu jaringan dan menginspeksi protokol data unit atau PDU secara mikroskopis. Keren kan? Eits, tunggu dulu. Sebelum mulai ngalirin data uji, panel kontrol kita harus dibersihin dulu. Jaringan komputer itu ibarat kantor yang penuh banget sama lalu lindas data latar belakang, entah itu protokol STP atau CDP.
Anggap aja ini gosip kantor yang sama sekali nggak relevan sama eksperimen kita. Kita harus filter semua kebisingan ini. Caranya, klik Edit Filters pada panel simulasi, pilih Show All atau None buat ngosongin semua centang, terus pastikan kalian cuma mencentang protokol IPv4, UDP. Nah, kalau gini kan ruang kerjanya udah steril. Kita beranjak ke bagian 4, pembangkitan data kompleks PDU. Karena telinga simulator kita udah bersih dari kebisingan, sekarang saatnya kita bersiap buat benar-benar menekan jaringan ini sampai ke batas kemampuannya. Tolong perhatikan parameter pengujian ini baik-baik ya. Buat ngelakuin stress test, kita bakal pakai fitur Add Complex PDU. Atur aplikasinya ke peer-to-peer, arahin menuju target IPv4, lalu set ukuran paketnya ke 1024 bytes. Tapi, yang paling krusial di sini adalah pengaturannya harus dibikin periodik dengan interval 0,01 detik. Interval pengiriman yang rapat dan gila-gilaan inilah yang bakal ngebombardir jaringan kita dan sukses bikin macet switch-nya. Begitu setupnya beres, jangan buru-buru langsung pencet play. Kita lakuin ini pelan-pelan. Klik tombol capture atau forward di panel untuk memajukan waktu ketukan demi ketukan. Awasi event list kalian. Pas paket pertama muncul di perangkat sumber, langsung catat waktu desimalnya sebagai T1, alias waktu keberangkatan. Terus klik maju pelan-pelan sampai kolomnya pindah ke PC tujuan. Nah, saat paket sukses diterima, segera catat waktu tersebut sebagai T2, atau waktu kedatangan. Gampang kan? Akhirnya kita sampai di bagian 5, analisis dan ekstraksi hasil uji. Sekarang, kalian udah punya deretan angka di log. Tapi, apa sih arti angka-angka ini buat arsitektur kita? Saat kalian terus nekan batas simulasi pakai interval yang ketat tadi, coba perhatiin baik-baik ikon amplop di switch kalian. Hati-hati loh, kalau udah mulai muncul tanda silang merah ini. Buat kita para teknisi, tanda silang merah ini benar-benar pemandangan horor. Ini adalah indikator pasti dari paket loss. Artinya, kapasitas buffer internal di port switch udah tumpah atau overflow gara-gara kongesi jaringan yang terlalu parah. Mari kita buktikan temuan ini di atas kertas pakai log observasi yang udah kita buat. Coba lihat baris paket nomor 4 yang dikirim persis pada detik ke 0,031. Apa yang terjadi di kolom waktu terima? Kosong. Statusnya adalah drop atau loss. Paket itu ibarat menguap dan dibuang gitu aja sama antrian switch yang udah terlanjur kepenuhan. Di titik inilah kalian benar-benar berhasil ngerekam fenomena bottleneck secara nyata langsung dari simulator. Setelah kalian ngitung selisih waktu buat dapetin nilai delay, ngitung variasi jitter, dan memproses persentase paket loss, langkah terakhir adalah menstandarkannya. Kita pakai matriks standar T-Font internasional yang ada di sini. Coba cek, apakah delay jaringan kalian masih di bawah 150 milidetik dan bisa dibilang sangat bagus? Atau jangan-jangan paket loss-nya malah tembus di atas 24% dan jatuh ke kategori buruk? Tabel inilah juri mutlak yang bakal nentuin layak atau enggaknya rancangan jaringan kalian. Sebagai penutup sesi lab virtual kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Apakah kalian benar-benar udah mensimulasikan arsitektur jaringan kalian secara ketat dan ngukur setiap metriknya? Atau kalian cuma sekedar narik kabel, colok sana-sini, dan berharap jaringannya bakal bertahan hidup di dunia nyata yang beban trafiknya nggak main-main? Pesan saya, gunakan penguasaan simulation mode dan kompleks PDU yang baru kita pelajari ini untuk selalu memastikan arsitektur kalian udah tervalidasi matang-matang sebelum belanja perangkat keras yang harganya mahal itu. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kita hari ini. Selamat mempraktikkan lab kalian, tetap teliti, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.